Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini bagaimanakah perjalanan hidup weton Sabtu Pahing? Kamis Pahing ya, request yang kedua. Jadi memang saya selesaikan dulu perjalanan hidup 35 weton. Insya Allah habis itu mungkin nanti ya akan ada jeda-jeda untuk pasangan weton ya, karena juga lumayan antri. Di sini tuh musim hujan sahabat, jadi rumah saya itu di Malang dan kebetulan setiap hari itu hujan. Jadi misalnya saya sudah punya schedule satu hari harus saya bikin video sekian, ternyata gagal. Jadi kayaknya seperti yang pasangan Jawa jodoh itu nggak sesuai seperti yang saya targetkan. Jadi saya mohon maaf karena kendala memang hujan. Jadi ini agak molor gitu ya. Bagaimanakah Kamis Pahing ya? Kamis Pahing dengan jumlah neptu 17 ya, dan itu lumayan besar. Dan sekali lagi ini general reading sahabat ya. Ini adalah energi banyak orang yang saya serap. Dan saya juga bukan ahli weton. Saya hanya tarot reader ya, saya hanya membaca dari kartu tarot. Dan ini semoga juga bisa bermanfaat untuk sahabat, mungkin bisa untuk referensi. Jika memang tidak baik, saya mohon maaf dan mungkin lebih baik jangan didengarkan atau di skip saja. Oke, bagaimanakah Kamis Pahing dengan jumlah neptu 17 yang luar biasa besar ya. Saya merasakan auranya, aura goldnya itu bagus. Jadi Kamis Pahing itu lebih cenderung ke aura goldnya itu rizkinya besar. Tetapi ada aura gelap juga. Nah, di sini jadi ada kayak watak yang berdampingan. Jadi bisa jadi, sekali lagi akan saya bilang bahwa tergantung bagaimana ibunya mengandung ya, ditirakati, dipuasani, atau bagaimana mendidiknya, ini bisa berpengaruh banget ke Kamis Pahing. Jadi Kamis Pahing itu sebenarnya kalau dia nanti bener-bener fokus dalam hidupnya, misalnya nanti kerja nih, dia bisa menjadi seseorang yang rizkinya sangat besar kalau dari aura goldnya. Dan bisa jadi pada saat lahir karena aura goldnya besar, dia menjadi bayi yang membawa rizki. Tetapi lumayan agak rewelnya lumayan. Jadi pada saat bayi rewelnya lumayan kalau dari aura. Bagaimana kartu pertama? Ada Queen of Cups. Nah, memang orang tuanya harus sabar-sabar banget nih. Jadi pas balita mungkin 0-7 nih, si anak ini mungkin pas bayi juga gampang rewel, gampang nangis. Karena dia termasuk Kamis Pahing ini peka. Jadi kenapa dia mungkin gampang rewel? Karena dia sangat peka. Karena anak bayi itu bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi orang tuanya kalau misalnya anaknya rewel, dia harus benar-benar tahu nih bahwa mungkin kalau di Jawa tuh setiap ba'da maghrib mungkin kalau dengan Islam ada doa, jangan lupa ngaji, terus ditiupkan ke ubun-ubunnya si anak biar gak gampang rewel. Karena ini juga bikin emosi juga, bikin capek ini baby ya. Jadi karena biasanya kalau baby memang rizkinya besar itu pas bayi memang gitu rewel. Jadi kayak mudah cengeng gitu loh, kayak apa-apa nangis. Jadi kadang tuh juga stres juga, ibunya capek banget ya. Di kartu kedua ada Judgment. Sebentar, saya akan lihat dulu. Ada Death ya, hati-hati. Bisa jadi di umur 0-7 ini si Kamis Pahing itu juga rentan kena sakit. Jadi bener-bener harus kalau 0-7, apalagi 0-3 lah, masih baby banget ini, si orang tua harus benar-benar kayak banyak baca-baca doa. Jadi jangan sampai orang tuanya tuh lalai. Agama apapun kalian tuh benar-benar harus setiap hari kalau bisa didoain di ubun-ubunnya. Misalnya kalau saya biasa ke anak saya baca Al-Fatihah ke Rasul sampai gang ubun-ubunnya, saya berdoa terus saya tiup sambil baca sholawat atau syahadat gitu sampai tanpa nafas. Jadi saya tiupkan gitu biar nggak gampang rewel, biar dia walaupun peka itu nggak atau memang tidak diperlihatkan sesuatu hal-hal yang buruk, jadi biar nggak gampang rewel. Nah, memang menguji juga ini Kamis Pahing ini kalau 0-7 tahun tuh dia lumayan baby yang menguji. Tetapi seperti yang saya bilang, rezekinya gede, the King of
diamond ada. Jadi kalau rezekinya orang tuanya, jadi gini ya, pada saat anaknya rewel, inget rezekinya tuh bikin gede. Kalau bisa sabar nih orang tua, rezekinya tambah gede. Jadi jangan sampai orang tuanya mengeluh, ini anak kok rewel banget sih. Jangan sampai orang tua bilang, ini anak kok begini banget, nakal. Jangan bilang nakal itu kayaknya pamali ke anak ya. Saya juga kadang masih belajar. Saya juga belajar. Kadang memang orang tua tuh, kita manusia ya, kadang itu kayak nggak kerasa ngomong. Cuman sebagai manusia, dan ini juga ngasih tahu saya juga bahwa kita tuh harus kayak menahan, memang kontrol dirinya tuh harus benar-benar setiap hari itu ada. Apalagi jadi orang tua, diuji dari anak, dari apalagi sudah menikah itu macam-macam ya. Ujian itu complicated, nggak hanya dari anak aja, dari pasangan kita, dari lingkungan, dari keluarga kita. Makanya saya selalu bilang bahwa memang kita tuh butuh kontrol diri yang sangat kuat untuk hidup di zaman sekarang. Terus, nah di sini ada 11 of clubs dan ada fox. Nah, ini ada fox. Beda sama the king of diamond tadi. Jadi memang rizkinya besar, tetapi mengujinya juga besar. Bisa jadi mungkin dia itu hati-hati kalau naruh, jangan sampai anaknya nggak mudah gelundung. Apa tuh? Gelundung ya. Jadi bisa jadi gitu. Karena mungkin si Kamis Pahing juga bisa termasuk aktif. Dan pokoknya harus, kalau punya bayi Kamis Pahing ini, saya rasakan benar-benar orang tuanya harus benar-benar menjaga banget. Jangan sampai dibiarkan gitu loh, jangan sampai biarkan sendiri. Jangan, kalau untuk 0 sampai 3 itu jangan, apalagi masih baby, bahaya banget, jangan. Terus mungkin kalau aku merasakan untuk sakit-sakitannya sih enggak, cuman memang dia lumayan menguji orang tuanya. Abundance, keling ini kan. Jadi Kamis Pahing itu bayi yang memang membawa rezeki, membawa kelimpahan rezeki kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Dan tetapi ya juga lumayan bikin nggak bisa tidur orang tuanya. Di sini ada Omens dan ada Pluto. Jadi pokoknya hati-hati kalau misalnya nanti sudah umur 5 tahun yang sudah bisa naik sepeda, misalnya main-main di luar atau pas TK tuh jangan sampai biarkan bener-bener anaknya itu pokoknya dijaga banget, hati-hati, atau memang harus, kalau naik sepeda belum ini jangan dibiarkan, bisa nanti gampang mudah jatuh, anaknya tuh mudah jatuh, jadi bikin khawatir. Karena mungkin kalau umur 5 tahun ke sampai 7 tuh anaknya sudah mulai aktif, sudah mulai dia itu ceria. Jadi yang paling menguji itu umur 0 sampai 3. Ke orang tua mungkin dia gampang rewel atau memang gampang nangis, karena dia tuh sangat sensitif. Kamis Pahing sangat sensitif ya, lagi-lagi Kamis Pahing sangat sensitif, makanya si baby ini kadang menangis dan mungkin dia melihat sesuatu hal yang orang tuanya tidak melihat. Jadi untuk 3 tahun itu benar-benar harus hati-hati, harus benar-benar bersabar. 3,5 tahun sudah mulai pudar, tapi umur 5 tahun sampai 7 tahun tuh dia sudah mulai nyenengin. Dia tuh sudah, malah dia tuh anaknya itu pinter, maksudnya diajak ngobrol tuh enak, padahal masih umur 5 sampai 7, masih 5 tahunan. Jadi dia karena cerdas, dia anak yang cerdas. Cuman kelihatannya tuh pas umur 5, 7, jadi pas baby itu mungkin bikin orang tuanya capek. Sebenarnya itu hanya kayak nguji, sebenarnya dia juga ngasih berkah gitu. Jadi bagaimanakah umur 7 sampai 14 ya? 7 sampai 14, sampai kalian sampai saya sampel kartunya ya, 7 sampai 14, dan ini 14 sampai 25 ya. Iya, enggak lama-lama. Oke, 7 sampai 14, ambil kartu 5 kartu, lalu 14 sampai 21. Oke, saya ambil 5 kartu juga. Banget ya, jadi memang butuh meja banyak karena sama pakai beberapa kartu jack ya, biar oke. 7 sampai 14, 7 sampai 14 clover. Di sini ada 7 sampai 14, 7 sampai 14 clover. Di sini ada 6 of diamond. Dia gemilang, dia pintar, kalau sekolah dia pintar,
dia bisa kayak mudah memahami, lebih, pokoknya dia kalau jadi gini, Kamis Pahing itu jangan sampai banyak dikekang. Sebenarnya semua anak ya. Jadi apapun yang dia lakukan, karena anak masih kecil ya, masih 0 sampai 7 sampai masih 5 sampai 5 6 7 itu jangan terlalu keras juga. Rumah berantakan, mau coret-coret it's okay, karena itu adalah pembentukan. Jadi pembentukan bagaimana pembentukan otak, mungkin kepribadian dia, karakter dia bisa menjadi orang yang kreatif, dia bisa menjadi seseorang bebas ya dalam berpendapat. Jadi pokoknya jangan dikekang, tetapi dididik gitu loh, diajak ngobrol, yo ini salah, tapi dengan cara jangan yang keras. Seperti saya mendidik anak saya tuh, saya ajak ngobrol anak saya, ini nggak boleh dek gini, walaupun adik anak saya masih umur 3 tahun, tapi kalau dia salah sudah ngerti, misalnya HP-an nggak boleh biar matanya nggak begini, itu sudah mulai, karena sering saya ajak ngobrol, karena saya ingin saya dengan anak-anak saya itu sangat dekat, jangan sampai dia dekat dengan orang lain, karena di tumbuh kembang itu sangat penting banget. Nah, dia jangan sampai dikekang Kamis Pahing ini. Nah, umur 7 sampai 14 ini bisa jadi dia memang agak nakal. Dia agak nakal karena mau dia pintar. Anak pintar tuh biasa begitu, agak bandel. Agak 7 sampai 14 itu benar-benar dia agak bandel, dan di sini ada peace. Jadi orang tua sih sebenarnya nggak perlu khawatir. 7 sampai 14 ini memang dia agak kayak seolah-olah ngeselin. Sometimes dia benar-benar ngeselin. Kadang-kadang dia bikin jengkel orang tuanya, disuruh-suruh sulit. Dan di sini sebenarnya kalau untuk Kamis Pahing itu nggak bisa dikeras, karena di sini ada Gemini ya, what is belief about, dan di sini communication. Jadi memang Kamis Pahing itu harus, seperti saya bilang, harus sering diajak komunikasi, dan orang tuanya itu harus bisa benar-benar menjelaskan secara rasional, masuk akal, masuk nggak sih di akal sehat dia. Jadi memang anak zaman sekarang juga ya, jadi nggak bisa langsung bilang oke, ini nggak boleh, atau kalau orang Jawa bilang nggak ilok pamali, hanya itu aja tuh nggak akan bisa puas dia. Tapi benar-benar harus orang tuanya tuh benar-benar bisa kayak menjelaskan hal-hal yang mungkin ini tidak boleh karena begini. Jadi benar-benar dia juga nggak bisa dilarang-larang, tapi dia nggak bisa dikeras. Jadi dia tuh ya harus sering diajak ngobrol. Kamis Pahing itu kalau diajak ngobrol, dia akan punya pengertian yang baik. Kalau komunikasinya bagus nih dengan orang tua, dia akan menjadi anak yang sangat mengerti sama orang tuanya. Dan dia tuh malah mungkin umur 7 sampai 14, kalau pengertiannya bagus nih orang tua ya, komunikasinya, dia tuh bisa kayak kreatif. Sudah mikirnya itu gimana nih bisa cari uang, bisa bantu. Jadi tuh mungkin dia di sekolah nggak pinter, tetapi sebenarnya dia tuh kayak punya ide-ide, misalnya dia lebih ke kreativitas. Jadi kadang pinternya anak tuh nggak harus nilainya 100 selalu di bidang ini, enggak. Kadang karena dia itu kreativitasnya di hal lain, mungkin dia sudah pinter dagang, pinter jualan, atau pengennya mungkin jadi seseorang, kalau zaman sekarang YouTuber, lebih kreatif ke situ. Jadi jangan dilarang, lebih baik tuh didukung asalkan positif. Semakin dilarang dia akan semakin nggak baik nanti. Three of Cups ya, seperti saya bilang bahwa harus seperti teman, walaupun Anda harus disiplin, tapi dia itu akan membawa rezeki besar juga. King of Coin. Jadi orangnya kalau mau bersabar, dia itu anak yang membawa rezeki besar. Cuman hati-hati, di sini ada the devil ya. Jadi memang ujiannya anak yang luar biasa itu pastinya juga ujiannya juga besar. Jadi di sini memang dia mengujinya luar biasa. Nakalnya kadang mungkin over, atau usilnya over, bandelnya over. Pokoknya mungkin bisa jadi kalau sudah puber, masa-masa puber, udah mau kelas 5, kelas 6, sudah mau SMP nih, dia bisa jadi pulang jarang pulang atau main terus. Nah, ini harus memang orang tuanya harus benar-benar bisa bagaimana dia itu keras, disiplin, tapi diajak komunikasi, diajak berpikir. Jadi anak ini tuh harus kayak diajak ngobrol, berpikir. Misalnya orang tuanya ini, kayak saya ke anak saya yang pertama, mama nggak punya uang nih, mama harus gimana ya kak, maunya tinggal sekian gini. Jadi saya berusaha untuk anak saya ini juga
saya mintain pendapat bahwa dia itu berguna gitu loh. Jadi difungsikan, intinya Kamis Pahing itu harus difungsikan biar dia lebih dekat sama orang tua, dan di situ nanti akan kelihatan dia akan menjadi anak baik. Jadi kalau memang agak bandel, agak ngeselin, banyak tingkah yang luar biasa yang di luar teman-temannya, itu memang orang tuanya harus benar-benar bersabar. Dan itu ada kalau di saya, kalau misalnya ada anak yang bandelnya kayak gitu, nggak karu-karuan gitu, atau bisa jadi kalau misalnya anak perempuan mungkin ya jadinya mungkin sering ngebantah atau gimana, dibacain air putihnya itu dibacain setiap ba'da maghrib ya, apapun agama kan pasti ada baca-bacaan tuh, dibacain sambil berdoa, ya Tuhan semoga anak saya menjadi anak yang baik, bisa diajak bicara, bisa memahami engkau, saya gitu kalau berdoa, menjadi anak yang berakhlak mulia, dan mudahkanlah semua keinginannya, mudahkanlah dia belajar, saya gitu. Saya tiup, saya baca sholawat, saya minumkan ke anak saya setiap hari, dan itu worth it banget, karena ternyata anak saya memang sekarang juga lebih mudah diajak bicara, apalagi ke anak-anak nakal ya, itu insya Allah worth it banget. Bagaimana ke umur 14 sampai 20 ini auranya bagus nih, umur 14, 15, 16 nih dia gemilang banget. Dia menjadi anak yang pintar, dia banyak berprestasi. Bener kan, ada Ace of Heart. Jadi dia tuh menjadi person yang punya karakter. Dia ibaratnya itu dia pokoknya di sini ada memang dia bener-bener orang yang harus dibiarkan untuk dia milih jalan apa. Jangan dikekang. Misalnya sekolah, orang tuanya misalnya pengennya ini, jangan gitu. Pengennya kamu apa, jadi harus dimintai pendapat, jangan kecuali kalau memang dia pendapatnya sama dengan orang tuanya ya. Jadi benar-benar dia harus dibebaskan untuk memilih sekolah apa gitu, jangan dipaksa. Justice ya. Nah, di umur 14 sampai 25 ini saya lihat auranya bagus. Kalau orang tuanya mau mendukung apapun yang dia lakukan, kalau orang tuanya mau mendukung, ini yang saya lihat ya, yang mendukung ya. Kalau tidak mendukung ini beda lagi. Jadi kalau orang tuanya mau mendukung, Kamis Pahing di umur 14, 13 ke atas sih sebenarnya. Cuman ini mulai bersinarnya itu auranya bagus itu 13 ke atas. Mungkin di umur 0 sampai 7 tadi yang bersinar energi positifnya 5, 6, 7. After itu, setelah itu memang energi negatifnya tinggi lagi. Jadi dia memang agak menggoda, agak menguji orang tuanya dan lingkungannya. Tetapi sebenarnya di umur 13 ke atas sampai 25 ini adalah fase-fase dimana kalau dia diberi kebebasan, diberi kepercayaan, di sini ada wheel of fortune. Ada perubahan yang sangat signifikan terhadap Kamis Pahing. Hidupnya bisa berubah sangat baik. Dia bisa menjadi anak yang mandiri, berprestasi. Jadi tergantung bagaimana cara orang tuanya membangun karakter dia. Jadi kalau orang tuanya memang memberikan kebebasan, memberikan kesempatan anaknya untuk dia memilih sendiri jalan yang dia ini. Yang penting itu dia tidak memilih jalan yang tidak baik ya intinya, tetapi sesuatu yang halal, sesuatu yang bagus. Jangan dihalangin. Di sini ada Page of Cups. Jadi dia itu akan memberikan hal-hal yang bisa membanggakan orang tuanya. Heart with a K. Jadi memang di sini heart with a K, kuncinya itu hati orang tua. Jadi pada saat hatinya orang tua itu bisa kayak percaya sama dia, apa yang dia inginkan didukung, maka dia bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Cari kerjaan gampang, kuliahnya juga mudah, semuanya mudah. Jadi kayak dia itu ibarat dia akan membawakan happiness, kebahagiaan di dalam keluarganya. Kehidupannya juga bagus. Di sini ada Pluto. Planet Pluto adalah planet yang besar ya. Di tata surya kita termasuk yang besar. Jadi berarti dia punya kehidupan yang besar, punya kehidupan yang luar biasa, dan bisa menjadi orang-orang yang salah satu orang-orang mungkin akan menjadi orang-orang berprestasi di kalangan teman-temannya. Jadi di sini tinggal bagaimana dukungan orang tuanya. Judgment, jangan pada saat dia melakukan kesalahan mungkin harus dikasih tahu ini salah, tetapi jangan diulang-ulang atau di judge terus bahwa kamu tuh begini. Jangan sampai. Ini kalau Kamis Pahing yang tidak didukung, Kamis Pahing yang selalu dilarang,
Dia punya cita-cita apa, dia bilang misalnya orang tua, ini orang tua nggak bisa atau aku nggak mampu. Jangan, itu mematahkan semangat dia, karena si Kamis Pahing ini adalah orang yang kreatif, orang yang mandiri sebenarnya. Dia bisa cari uang sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri, dia tanpa harus merepotkan orang tua sebenarnya. Dia itu anak yang ngerti sebenarnya. What do you need to release? Di sini untuk kerjaannya adalah dia itu kerjaannya diimpress di sini. Dia ada sesuatu yang berhubungan dengan organisasi atau sesuatu yang berhubungan di kayak menjadi seorang, misalnya dia bisa menjadi seseorang yang punya kedudukan baik lah. Jadi dia itu orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi dia harus bekerja di sesuatu yang berhubungan yang memiliki komunikasi yang bagus. Dia itu cara ngobrolnya, cara ngomongnya enak. Dia punya komunikasi yang bagus. Jadi bisa jadi mungkin komunikasi yang bagus, jadi psikolog bisa. Banyak ya sebenarnya, jadi ketua partai bisa. Jadi pemimpin bisa, dia bisa banget, dia bisa ngomong. Cuman terkadang Kamis Pahing ada sombongnya. Kalau nggak dididik dari kecil tuh dia punya rasa sombong, sulit percaya sama orang karena dia sangat sensitif. Terkadang dia memang pada saat dia melakukan kesalahan, mungkin dulunya dia juga tidak ada percaya. Pada saat dia berubah, tidak ada orang percaya, akhirnya membentuk karakter. Dia kadang sulit percaya sama orang, ya karena memang itu kerjaannya yang berhubungan dengan sesuatu yang dia sukai. Orang kreatif ya, orang yang suka bersosialisasi, pastinya berhubungan dengan orang banyak, itu dia cocok. Jadi dia akan mudah sekali mendapat kerjaan. Nah, Kamis Pahing itu akan mudah, pokoknya dia harus didukung dari keluarga, harus benar-benar dididik dari kecil dengan baik, komunikasinya harus dijaga dengan orang tuanya, maka dia akan menjadi anak yang luar biasa. Umur 24, saya melihat energi negatifnya sangat tinggi. Di sini akan saya lihat dulu ya. Bagaimanakah umur 24 ke atas? Saya shuffle dulu kartunya biar lebih jelas ya untuk sahabat ya. Umur 24 ke atas, energi negatifnya mulai tinggi. Bentar, ini energi negatifnya apa? Jadi umur 24, bisa jadi Kamis Pahing itu akan mengalami kekecewaan tentang cinta. Jadi dia itu kalau sudah mencintai seseorang, dia cinta banget. Bisa jadi ada hubungan yang berakhir, ada hubungan yang dia mengalami kesulitan di dalam hubungan cinta. Kamis Pahing itu di sini yang bikin dia kayak bisa menjadi orang yang berubah itu karena cinta juga. Jadi memang dari kecil harus ditanamkan ya bahwa tidak semua itu harus dia menjadi miliknya, karena Kamis Pahing termasuk ada watak ketat gitu bahwa apa yang dia inginkan harus didapat. Nah, pada saat cinta itu kadang tidak seperti yang dia inginkan, itu akan nggak baik untuk Kamis Pahing kepribadiannya. Jadi ini saya lihat ya, mungkin Kamis Pahing yang dia punya kepribadian baik dan pendidikan mungkin dari kecil bagus, pendidikan agamanya, pendidikan tentang bagaimana dia bersikap salah dan benar, mungkin nggak akan dia akan bisa kayak bahwa semua tidak harus bisa dicapai gitu ya, harus ada seperti itu juga dari kecil. Sedangkan Kamis Pahing ini bisa lebih kayak ada kekuatan, kuat banget watak yang memang apa yang diinginkan harus didapatkan. Sedangkan yang terjadi di umur 24 ini dia akan mendapat ujian tentang cinta, tentang sesuatu yang mungkin bisa jadi dia mencintai seorang atau bertepuk sebelah tangan, atau bisa jadi dia memang punya hubungan dan tiba-tiba berakhir karena si pasangannya tiba-tiba pergi dengan orang lain. Nah, di sini memang harus jiwa yang besar ya. Jadi energi negatif kalian jangan sampai pada saat kalian Kamis Pahing ini mendapat ujian ini di umur 24 ke atas, jangan sampai mengurangi kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan. Jangan sampai jauh sama Tuhan, karena di sini aku merasakan energi negatifnya sampai bisa umur 24, 25, 26. Di sini benar-benar dia akan mempunyai gejolak yang luar biasa dan sulit melupakan si pasangan itu. Bisa jadi gitu, atau ada masalah walaupun tidak cinta, mungkin
masalah tentang keluarganya. Jadi cinta yang berhubungan dengan cinta pasangannya atau berhubungan dengan keluarganya. Ada sesuatu yang berakhir di keluarganya, bisa jadinya ada broken home, bisa ada broken home, orang tuanya bercerai, bisa. Dan ini pengaruh banget ke kehidupannya di masa depan kelak. Jadi memang ujiannya nggak berat di umur 24, 25, 26 ini dia agak berat. Energi negatifnya tinggi. Jadi hati-hati. Sedangkan umur 27 ya, 27 sebentar. Nah, 27 itu adalah fase yang baru untuk hidup dia. Jadi 27 ke atas, 27, 28, 29 dia lebih fokus ke karir. Dia lebih fokus ke karir. Jadi bisa jadi Kamis Pahing itu kalau dia sudah patah hati, bisa jadi dia itu sulit berhubungan lagi dengan orang lain. Dia lebih fokus ke sesuatu yang cita-citanya. Dan jangan sampai Kamis Pahing juga melakukan hubungan yang mungkin akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik ya. Jadi benar-benar di umur 27, 28, 29 ini adalah aura gold kalian tebal. Ibarat karir itu bagus nanjak-nanjaknya. 27, 28, 29 ya di sini, dan di sini harus hati-hati, ada mountain. Bahwa mungkin karir kalian akan bagus, sudah mudah ke puncak gunung, tetapi tetap harus dijaga secara etika, attitude kalian sebagai hamba Tuhan. Jadi kenapa saya ingatkan ini? Kenapa kalau menangi gunung, sekali lagi bahwa kita harus sopan, kita harus jangan ngomong-ngomong yang jangan mudah mengeluh, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Hidup pun seperti itu. Jadi Kamis Pahing harus menjaga sikapnya, tetap menjadi hamba yang baik, menjadi orang yang baik. Kalau tetap seperti itu, dirimu akan amanah. Misalnya dirimu muslim, pada saat sukses nggak meninggalkan sholat, tetap baik sama orang tua baik, maka itu akan kejayaan kamu 27, 28, 29, 30 itu akan bertahan sampai umur 40 ke atas. Tetapi kalau dirimu di umur 27, 28, 29, 30 ini ternyata nggak amanah, tiba-tiba kalian karena sudah kaya raya, akhirnya karena sukses akhirnya sombong, atau dirimu semena-mena dengan orang ini, akan merubah nasib kamu di depan. Jadi umur 30 itu dirimu akan turun sampai umur 42 itu aura negatifnya tinggi banget. Jadi di sini adalah kenapa saya ingatkan berulang kali. Di umur 27, 28, 29, 30 ini adalah umur dimana dirimu menentukan sikap kamu. Jika di 4 tahun ini dirimu baik nih, tetap konsisten baik, ibadah kamu, sholat kamu, memelihara perilaku kamu tetap baik, pokoknya dengan orang itu baik gitu ya, dengan dirimu juga baik, dengan agamamu baik, dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin dilarang Tuhan. Kalau misalnya sudah ada terlanjur, cepat bertobat. Karena umur 27 sampai 30 sampai 32 lah intinya itu kesempatan bisa berubah. Tetapi kalau dirimu ternyata di umur 29 nanti melakukan hal-hal yang tidak benar, tiba-tiba tergoda dengan sesuatu atau melakukan hal-hal yang mungkin di luar prinsip dari ajaran kalian ya, ajaran agama kalian, maka di umur 33 sampai 43 ini energi negatif kamu sangat gelap. Tapi kalau dirimu tetap baik, ini akan semakin gemilang. Kamis Pahing akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang tenar, orang yang menjadi something di tempatnya itu. Jadi umur 43 sampai 44, 45 ini misalnya ada fase gelap tadi, dia berubah. Di umur 44, 45 dia bangkit lagi. Kalau dia bisa berubah sikap dan bertobat, maka hidupnya akan saya merasakan ini rezekinya bagus lagi, dan dia punya kehidupan di masa tua yang lumayan bagus. Jadi dia bisa bangkit. Tapi kalau dia misalnya di umur tadi yang saya bilang 27, 28, 29, 30 itu dia menjadi orang baik, dia bisa tetap mempertahankan kebaikannya dengan kesuksesannya, maka di umur sampai tua itu dia akan menjadi seseorang something lebih baik lagi. Jadi walaupun ada energi negatif di umur 40, pas 1, 43 itu ada ujian tentang hidup kalian, tapi kalian hanya teruji di itu. Tapi untuk urusan keuangan, untuk urusan keinginan, termasuk Kamis Pahing adalah orang yang beruntung karena dengan neptu yang tinggi.
keberuntungan itu tergantung bagaimana sikap kamu dengan hidup kamu. Kalau dirimu bekerja keras, pantang menyerah, dan tetap menjadi hamba Tuhan yang baik, terus baik sama orang tua, pastinya Kamis Pahing ini akan menjadi something. Di umur 45 ke atas tuh gemilang-gemilangnya dia. Menjadi seseorang luar biasa, sebenarnya karir tuh mungkin naik terus sampai umur 55, rezekinya bagus. Jadi tanaman kalian, kalian harus ingat itu tadi, di muda, di umur 27, 28, 29, 30, 31, 32 ini kan kalian harus benar-benar menjaga sikap kalian. Kalian akan di sini kayak mungkin akan banyak pujian, banyak hal-hal yang luar biasa. Jangan sampai kalian terlena dan lupa. Jangan sampai sombong, jangan sampai menyakiti banyak orang. Jadi benar-benar 5 tahun itu adalah kamu buat karma, kamu buat benar-benar hal-hal yang baik, biar ini adalah tanaman untuk dirimu sampai 10-15 tahun ke depan, bahkan 25 tahun ke depan. Jadi Kamis Pahing itu bisa sangat gemilang. Kalau dia diberi masa mudanya, di masa kecilnya dia selalu diberi spirit yang bagus, diberi semangat. Tapi kalau dia di kecilnya itu kayak setiap cita-citanya kayak misalnya ada nih orang tua, aku pengen kayak gini pak, kalau aku tuh kalau gini-gini terus malah kayak orang tua itu nggak punya, jangan tinggi-tinggi, jangan digitukan. Jadi lebih baik diaminin. Jangan, kalau orang Jawa bilang jangan dientahin. Jadi gitu ya, jangan. Jadi kalau anaknya punya cita-cita gimana tuh diaminin. Jadi si Kamis Pahing tuh butuh spirit, butuh support, biar dia nggak gampang putus asa. Jadi jeleknya Kamis Pahing itu, dia tuh gampang putus asa. Kalau sudah putus asa bahaya. Makanya pada saat dia mengalami hal-hal yang dari kecil tuh harus pahing, Kamis Pahing tuh harus kayak diberi pendidikan tentang keyakinan dan ketekunan, agar kekuatan jiwanya bagus, bagaimana ibadahnya, dikasih pemahaman-pemahaman seperti itu. Karena memang Kamis Pahing itu agak gampang putus asa. Jadi kalau misalnya dia mengalami sesuatu hal, bisa sangat mudah pemarah juga sama kondisi, sama Tuhan tuh pemarah. Kenapa Tuhan begini, gampang komplain. Jadi benar-benar harus kayak dikasih support, harus ini. Karena kalau dia dikasih support itu akan menjadi orang yang luar biasa. Seperti saya bilang, karirnya bagus, dia orang yang pintar. Tapi dia bisa rentan kena penyakit dalam juga karena tipe pemikir. Ya, jadi umur kesehatannya akan terganggu di umur 40. Kalau kalian nggak jaga kesehatan, kalau kalian nggak rutin olahraga, umur 40 sudah bisa kena mulai ada penyakit-penyakit asam lambung, atau hati-hati dengan livernya, hati-hati dengan sesuatu yang ada di ususnya. Jadi gitu, sesuatu yang berhubungan dengan perut itu hati-hati untuk Kamis Pahing. Nah, umur 50 sampai 60 ada energi negatifnya memang nggak tinggi, dan ini saya lihat lebih ke sakit. Jadi 47 itu kayak hati-hati ini kalau yang nggak jarang olahraga ya. Kamis Pahing bisa kena sakit parah di umur 47 sampai tuanya, sampai umur 6 ya 55 ke atas itu kena sakit. Jadi benar-benar memang Kamis Pahing itu harus kalau bisa sering puasa sunnah. Dari kecil sering puasa sunnah biar biar dalemannya itu sehat, karena dia tipe pemikir, kerja keras, terkadang dia tuh stresornya tinggi gitu. Jadi bagaimana cara kalian, dan sebenarnya Kamis Pahing pokoknya kalau dia mau bekerja keras, jadi orang yang selalu dekat sama Tuhan, dia akan jadi something, jadi sesuatu yang luar biasa, dan menjadi orang yang sangat dewasa dan bisa menginspirasi orang banyak. Ya, jadi semoga di sini yang saya lihat tadi sekilas untuk Kamis Pahing, sebenarnya itu tadi, pokoknya jangan yang mudah putus asa, harus bisa dilawan, karena putus asa itu bisa merubah takdir kita di depan ya. Jadi apa yang kita lakukan di saat ini bisa menentukan takdir kita di masa depan juga. Jadi kalau bisa lebih semangat, selalu positive thinking ya. Jadi selalu positive thinking bahwa semua itu dikehendaki Tuhan, dan harus bisa kayak ikhlas, legowo, belajar terus bagaimana agar kalian bisa menerima hidup itu dengan baik. Jadi biar energi positifnya terus tinggi. Kalau Kamis Pahing itu energi positifnya terus tinggi, maka dia akan menjadi orang sukses dan tidak susah untuk mencari uang, tidak susah untuk mencari rezeki. Ya, jadi Kamis Pahing itu rezekinya besar. Jadi tergantung bagaimana kalian sudah dikasih Tuhan. Jadi Tuhan tuh ngasih manusia dengan komplit dan luar biasa dari makhluk-makhluk lainnya. Jadi mungkin kita terlahir miskin itu, kita pada saat lahir tidak punya, itu nggak salah. Tapi yang salah itu kalau kita tidak berjuang. Kalau bisa kita meninggal dengan
terlahir dengan menjadi orang berkecukupan dan banyak manfaat terhadap orang lain. Jadi gitu. Jadi miskin bukan untuk kita mematikan support sistem kita dalam tubuh, tapi dalam diri kita, dalam mindset kita. Jadi kalau bisa semakin semangat, karena Kemis Pahing lagi-lagi auranya energi positifnya tinggi. Dirimu pintar, dirimu memiliki banyak kelebihan, dan juga punya dukungan dari Neptu tadi yang tinggi ya, tidak yang dimiliki dengan umumnya waton-waton lain. Jadi ibarat kata kalian bergerak itu akan mau bergerak dan mau berusaha, maka rezeki kalian akan mudah ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Itu tadi sekilas untuk Kamis Pahing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.